مسمى. فقد ذكر العلماء كلمة كثيرة منها ليلة البراءة، لأن الله سبحانه وتعالى يكتب البراءة من الخذلان لعباده الطائعين، والبراءة من النيران لعباده العاصين، فسميت ليلة البراءة وليلة الصك، لأن ملك الموت يعطى صكا مكتوب فيه كل من كان بيموت في تلك السنة، فتقدر الآجال من شعبان إلى شعبان في ليلة النصف من شعبان. ورب شخص خطب امرأة وهو في ذلك العام من الأموال، ورب شخص عقد صفقة وهو في ذلك العام من الأموال. فلهذا على الإنسان أن يتحرى تلك الأوقات المباركات، عسى أن الله يطيل عمره في طاعات وتنزل عليه في لياليه وأيامه بركات ورحمات، فإن العبد ما يبقى ولا يتمنى البقاء في هذه الحياة الدنيا إلا لعل نسبة تهب عليه من المولى فيلتذ بها بمناجاة الله وعبادة الله، ويجمع الله له الرؤية من حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها أعظم لذة في هذه الدنيا. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang sangat besar di beberapa waktu tertentu. Allah memberikan keistimewaan kepada waktu-waktu tertentu. Keistimewaan itu berupa anugerah yang lebih besar dibanding waktu-waktu yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha." Ketahuilah bahwa di sebagian waktu-waktu yang kalian lewati itu terdapat pemberian yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian waktu-waktu yang kalian lewati. Berarti ada waktu-waktu istimewa yang di situ anugerah Allah lebih besar dibanding waktu-waktu yang lain. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menampakkan diri untuk memancing turunnya anugerah tersebut. Di antara waktu yang istimewa dimaksud adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini malam istimewa karena anugerah Allah sangat besar ada di malam itu. Perintah Rasulullah dalam hadis tadi kepada kita agar supaya kita memancing turunnya anugerah itu kepada kita. Malam nisfu Sya'ban ini memiliki nama yang sangat banyak, dan biasanya sesuatu itu kalau memiliki nama yang banyak, diberi nama yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah SAW, biasanya sesuatu itu istimewa. Biasanya sesuatu itu mulia. Di antara malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Baro'ah, malam pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari api neraka. Orang-orang yang taat di malam itu dengan sungguh-sungguh akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang terbebas dari api neraka, terbebas dari khudlan. Khudlan ini bantuan dari Allah untuk seseorang bisa melakukan maksiat. Orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban akan dibebaskan dari itu, dibebaskan dari bantuan untuk bisa melakukan maksiat. Akhirnya dia akan selalu terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara namanya lagi adalah Lailatul Sakti, malam cek. Kenapa malam cek? Allah memberikan cek pada malam itu kepada para malaikatnya. Isi cek itu bukan uang, tapi apa? Nama orang-orang yang akan mati di tahun itu. Jadi orang-orang yang akan mati di tahun itu sudah dicatat oleh Allah, dan catatan itu diberikan kepada malaikat maut. Tinggal menyesuaikan tanggalnya, jauh udah ada tanggalnya. Bulan akan meninggal tanggal sekian, bulan sekian. Sudah ada catatan semua, tinggal ngambil aja.
Karena itu kata beliau tadi, kita hendaknya di malam yang istimewa tersebut, yaitu besok malam hari, besok malam, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dianugerahi umur yang panjang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tidak ada yang tahu umur seseorang. Kadang-kadang ada orang ngelamar seorang perempuan mau dinikahi. Tidak ada yang tahu, ternyata dia ini ceknya sudah dipegang oleh malaikat maut, catatan matinya sudah sebentar lagi. Ngelamar tapi tidak sempat menikahi. Ada lagi yang melakukan transaksi jual beli atau lainnya. Tidak ada yang tahu apakah dia nanti bisa menikmati barang yang dibeli atau tidak. Mungkin dia hanya beli tapi belum sempat memanfaatkan, nyawanya sudah dicabut oleh malaikat maut. Nah, karena itu sekali lagi hendaknya kita memanfaatkan malam nisfu Sya'ban, malam yang istimewa ini untuk meminta umur yang panjang fi taatillah. Seorang yang mukmin itu tujuan dia kepingin berumur panjang itu tidak lain hanya untuk menambah ketaatannya kepada Allah agar supaya diberi anugerah oleh Allah di sisa-sisa umur yang ada dan agar supaya diberi kesempatan untuk bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في ليلة النصف من شعبان تقسم آجال العباد ويحكم فيه بالقرب لعباد وبالبعد لعباد. فلهذا كانت أفضل الليالي بعد ليلة القدر ليلة النصف من شعبان. جعل الله سبحانه وتعالى ليلة القدر مبهمة حتى يبقى العبد دائما يتحراها لأنها ليلة رحمة وليلة غفران تعم جميع من رحمه الرحمن سبحانه وتعالى. أما ليلة النصف من شعبان جعلها محددة ما جعلها مبهمة، فهي ليلة معلومة في ليلة كذا ليلة النصف من شعبان لا يجهلها أحد، لأنها ليلة يقرب فيها عباد ويبعد فيها عباد، يشقى فيها عباد ويسعد فيها عباد، يولد فيها عباد ويكتب بالموت فيها لعباد، وهكذا. فلما فيها من نسخ الآجال فلهذا بين المولى سبحانه وتعالى على لسان النبي محمد تلك الليلة العظيمة ليلة القدر، كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها كان يوري إذا أراد هذه الجهة ورى كأنه يريد هذه الجهة. لكن لما يكون السفر بعيد كما في غزوة تبوك بين لهم جهة الغزوة وموضعها حتى يتجهز. وهنا بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنا هذه الليلة لنتجهز لها ونعتني بها ونكثر من الأعمال الصالحة فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم بات في ليله يحييها وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فبينها لنا لنسعد بها حتى من كان في تلك الليلة محيا لها فإن الله سبحانه وتعالى يحيي قلبه، كما ورد في الحديث عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة النصف من شعبان وليلة الإضحى وليلة الفطر أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، أي أنه مات على حسن الخاتمة. أحيا الله قلبه أي لم تسكره محبة الدنيا، فإن الأموات الذين يمشون على الأرض من أسكرتهم الدنيا وأعمتهم عن الله وعما أوجب الله وتساهلوا فيما حرم الله، أولئك هم الأموات الذين يمشون على الأرض والعياذ بالله. أمنت من موت القلب في الدنيا وفي الآخرة تكون من الناجين، لأنه من سلم من موت القلب مات على حسن الخاتمة. Di malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban, Allah mencatat berbagai macam takdir untuk setahun ke depan, memberikan salinan kepada malaikat.
malam nisfu Sya'ban ini adalah malam teristimewa kedua bagi kita setelah Lailatul Qadar. Jadi yang paling istimewa nomor satu adalah Lailatul Qadar, yang keduanya adalah malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban ini Allah memberikan ketetapan, mengkabarkan kepada malaikat bahwa ini hamba-hamba yang akan didekatkan oleh Allah. Ada hamba-hamba lain yang dijauhkan oleh Allah. Ini hamba yang akan ditakdirkan orang yang beruntung. Ini kelompok hamba lain yang ditakdirkan menjadi hamba-hamba yang celaka. Pada tahun mendatang yang lahir fulan, yang mati fulan. Ditetapkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Lailatul Qadar itu tanggal berapa Ramadan, tidak ada yang tahu. Disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Lailatul Qadar ini adalah malam penuh rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan dirahasiakannya agar supaya kita bersungguh-sungguh sepanjang bulan Ramadan itu, agar supaya betul-betul dosa kita bersih setelah lewat dari bulan Ramadan. Betul-betul rahmat yang kita dapatkan sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan malam nisfu Sya'ban. Kalau malam nisfu Sya'ban itu langsung disebutkan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tahu. Malam nisfu Sya'ban adalah malam 15 bulan Sya'ban atau besok malam. Semua orang tahu, tidak dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini adalah malam penentuan. Penentuan. Jadi di nisfu Sya'ban Allah akan menentukan orang ini ditakdir sebagai orang celaka atau beruntung, mati atau masih dipanjangkan umurnya. Jadi malam penentuan. Sehingga kenapa kok kemudian Allah menjelaskan pada kita, memberitahu secara jelas kapan nisfu Sya'ban, biar kita betul-betul bersiap-siap sejak sekarang, sejak sebelum nisfu Sya'ban, siap-siap untuk memperbanyak ibadah di malam itu. Sehingga di malam itu betul-betul kita serius ibadah, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar ditakdirkan sebagai orang yang panjang umur, ditakdirkan orang yang banyak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari maksiat, dijadikan orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang celaka. Nah, ini tujuannya. Kenapa kok nisfu Sya'ban itu langsung ditunjukkan secara jelas oleh Allah? Karena ini malam penentuan. Meleset amblas itu. Jadi karena itu penentuan, karena itu hendaknya kita bersiap dengan sungguh-sungguh sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di dalam semua peperangannya di masa hidup beliau, di semua peperangan baik beliau ikut atau tidak, itu selalu mengelabui musuh. Kalau mau perang itu mengelabui musuh, mau menyerang musuh yang ada di timur, itu pasti Nabi akan ngirim pasukan ke arah barat untuk ngeco. Jadi ngirim pasukan beberapa orang ke arah barat, sehingga musuh yang ada di timur tidak siap siaga. Kenapa? Oh, Nabi ngirim pasukan ke barat aman. Nah, ini yang ditampakkan. Tapi sebenarnya Nabi mau nyerang ke timur. Pasukan yang mau dikirim ke timur ini suruh berangkat malam hari, siang hari suruh sembunyi, nggak ada orang tahu. Itu dalam peperangan Nabi selalu begitu, pakai siasat. Jadi disamarkan. Kecuali satu peperangan yang Rasulullah langsung terang-terangan. Kalau biasanya perang yang lain, sahabatnya yang dikirim pun tidak tahu mau dikirim kemana. Pokok suruh siap-siap aja. Jadi, ayo siap-siap perang, siapkan senjata kalian. Tidak tahu mereka mau menyerang kemana Rasulullah ini. Nah, biasanya beliau habis itu sebagian pasukan dikirim ke barat secara terang-terangan, ngeco musuh, dikira mau nyerang ke barat. Pasukan yang lain dikirim ke timur. Ke timur kemana? Tidak dikasih tahu oleh Nabi, pokok ikut aja. Biasanya begitu, hanya panglimanya yang dikasih tahu. Itu siasat perang Nabi. Kecuali perang Tabuk. Perang Tabuk yang perjalanannya sangat jauh, yang dihadapi musuh yang sangat kuat, perjalanan super jauh. Musuh yang dihadapi adalah negara adidaya pada saat itu, bangsa Romawi. Itu sangat kuat, sehingga karena ini perlu persiapan lebih, akhirnya Nabi tidak merahasiakan, langsung terang-terangan, ayo kita perang.
daerah Tabuk. Musuh yang kita hadapi adalah musuh yang sangat berat. Jadi dikasih tahu tanpa dirahasiakan, biar betul-betul sahabatnya itu persiapan. Kemudian di bulan Sa'ban juga demikian. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita kapan malam nisfu Sya'ban itu. Malam penentuan aja langsung ditunjukkan, malam 15 Sya'ban. Agar supaya apa? Karena ini hari penentuan, agar supaya kita betul-betul persiapan sejak sebelumnya, dan di malam nisfu Sya'ban kita betul-betul memanfaatkan malam itu untuk beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dianjurkan untuk mengihya atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam ibadah. Pahalanya apa, fadilahnya? Di dalam hadis diterangkan oleh Rasulullah SAW, siapapun yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, maka hatinya akan dibuat hidup oleh Allah di saat hati kebanyakan orang itu telah mati. Itu pahalanya. Hatinya akan dihidupkan di saat hati kebanyakan orang itu telah mati. Apa yang dimaksud hati hidup? Yaitu matinya nanti orang ini akan dalam keadaan husnul khotimah. Ini satu penafsiran. Ada penafsiran lain mengatakan yang dimaksud hidupnya hati adalah hati itu tidak dibuat mabuk dengan dunia. Hati yang mati adalah hati yang mabuk dunia. Sementara hati hidup adalah hati yang tidak sampai mabuk dunia. Balasan bagi orang yang mau menghidupkan malam nisfu Sya'ban, hatinya akan terhindar dari mabuk dunia, cinta dunia. Orang kalau hatinya cinta dunia, ini sebenarnya dia ini bukan orang ini. Apa? Jerangkong hidup, jerangkong berjalan. Ini mayat hidup, berkeliaran di mana-mana. Nah ini, itu orang yang hatinya cinta dunia. روي عن عطاء بن يسار قال إذا كان ليلة النصف من شعبان نسخ ملك الموت عليه الصلاة والسلام كل من يموت من شعبان إلى شعبان. فلهذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكثر في شعبان من الصيام. لماذا يا رسول الله؟ قال إن فيه تنسخ الآجال فأحب أن ينسخ أجلي وأنا صائم. أحب ذلك أن ينسخ أجل وأنا أي متلبس بعمل صالح. ومن أعظم الأعمال الصالحة الصيام للرحيم الرحمن. وإن الرجل أو المرأة ليظلم ويعصي ويفجر والعياذ بالله ويعمل من المعاصي ما هو غافل عما هو منتظره في ذلك العام، وينكح النسوان ويغرس الأشجار ويبني الديار، وقد نسخ اسمه من الأحياء إلى الأموات في ذلك العام وهو لا يدري. مسكين ما هو داري، والآن بدأ الآن يبني وهو لا يدري. فلهذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حريص على إحياء ليلة النصف من شعبان، فإن ليلة مباركة يفرج فيها كل أمر حكيم ويبرم. فلهذا سميت ليلة الفرقان، سميت ليلة الغفران، فلها أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى عند المولى سبحانه وتعالى. Sayyidina Atha bin Yasar radhiyallahu taala anhu itu pernah meriwayatkan bahwa di malam nisfu Sya'ban malaikat maut itu akan mencatat atau mendapatkan catatan nama-nama orang yang akan mati antara Sya'ban tahun ini sampai Sya'ban tahun depan. Jadi beliau menerima catatan itu. Jadi data-data. Jadi dapat beliau dapat kiriman file PDF atau yang lain, isinya adalah nama-nama orang yang akan mati sejak Sya'ban tahun itu sampai Sya'ban tahun berikutnya. Karena itu Nabi SAW di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa. Ada sebagian sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban?
Ya, kata beliau, karena di bulan Sya'ban ini ada hari apa? Penyalinan ajal seseorang. Jadi ada hari di mana pada hari itu ajal seseorang akan disalin, akan dikopi dan diberikan kepada malaikat. Dan aku kepingin di saat itu terjadi, aku dalam keadaan beribadah, aku dalam keadaan berpuasa. Kita, baik laki maupun perempuan, tidak ada yang tahu kapan ajal kita akan datang, kapan kematian akan menjemput kita. Betapa banyak seorang laki perempuan atau perempuan melakukan maksiat atau sibuk dengan tanamannya, sibuk dengan pertaniannya, ngurusi pernikahannya, mondar-mandir ke kantor KUA atau kemana, bangun rumah, gali pondasi, ngumpulkan bahan-bahan. Tanpa ia sadari ternyata dia sudah tercatat sebagai calon mayat pada tahun itu. Banyak kayak gitu. Baru memulai ternyata mati. Kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang. Kemudian Rasulullah SAW itu sangat bersemangat sekali untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang penuh barokah. Di situ Allah memberikan ketetapan orang ini akan dijadikan orang apa selama setahun ke depan ini. Di hari-hari yang akan datang ini, dijadikan orang baik atau buruk, mati atau masih panjang umur. Nah, karena itu disebut dengan Lailatul Furqan, malam pembeda. Malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan Lailatul Ghufran, malam pengampunan dosa. Kenapa? Saking banyaknya orang-orang yang diampuni dosanya pada malam itu. في ليلة النصف من شعبان يقضي الله فيها الآجال والأعمال وفي رواية والأرزاق. يقدر الله من شعبان إلى شعبان. أمر الله سبحانه وتعالى لا يغير ولا يبدل أبدا، ولا يغير أمر الله بعد إبرازه للملائكة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا أبرزه لملائكته ما يغير، بخلاف قبل الإبراز وهو في اللوح المحفوظ، فإن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت. فلهذا علمنا أن لله سبحانه وتعالى قضاء لا يغيره الدعاء، وهو ما في علم الله في الأزل، وقضاء يرده الدعاء وهو القضاء المعلق، قضاء معلق. كإن كان هذا عمره يموت في 30، لكن إذا وصل رحمه، إذا أحسن لجيرانه، إذا بر والديه، يطيل الله عمره إلى 70. هذا يسمى قضاء معلق. فبعد الإبراز الملائكة لا يغير، أما قبل ذلك في علمه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Di malam nisfu Sya'ban Allah akan menetapkan ajal setiap orang, perbuatan setiap orang. Sebagian riwayat disebutkan juga rizki setiap orang dari bulan Sya'ban sampai ke Sya'ban berikutnya. Siapa aja yang akan mati antara Sya'ban sekarang sampai Sya'ban tahun berikutnya, amal apa saja yang akan dilakukan setiap makhluknya, setiap orang antara Sya'ban sekarang sampai Sya'ban tahun berikutnya. Begitu juga rizki. Rizki setiap orang dari Sya'ban sekarang sampai Sya'ban tahun berikutnya akan ditetapkan pada malam itu. Karena itu hendaknya kita gunakan malam itu untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak doa kepada Allah agar supaya umur kita masih dipanjangkan, amal kita diberi taufik untuk melakukan amal-amal yang baik, dan diberi rizki yang luas dan barokah. Nah ini kenapa malam itu ditetapkan oleh Allah, akan disalin oleh Allah, kemudian salinan itu diberikan pada malaikat, akan diterima oleh malaikat. Ketetapan Allah kalau sudah disalin dan ditampakkan pada malaikat. Jadi ketetapan Allah kalau sudah di-share ke malaikat tidak akan dirubah.
Jadi keputusan Allah tentang umur seseorang, perbuatan seseorang, rizki seseorang, takdir Allah maksudnya. Kalau sudah di-share ke malaikat dan dilihat oleh malaikat, tidak bakalan berubah. Mau kita berdoa model apa, tidak bakalan berubah. Itu kalau sudah salinannya diterima oleh malaikat. Tapi selama masih ada di Lauh Mahfud, belum di-share kepada malaikat, maka masih mungkin untuk berubah. Jadi ketika sudah di-share ke malaikat, tidak bisa berubah lagi. Setelah di-share ke malaikat, tidak bisa berubah. Sebelum di-share masih ada di Lauh Mahfud, takdir itu masih mungkin untuk berubah. Ada dua sebenarnya, ada qadha mubrom, ada qadha yang mu'allaq. Jadi sebelum di-share ke malaikat, takdir itu ada yang tidak bisa dirubah, tidak mungkin dirubah, yaitu apa? Ilmunya Allah. Takdir yang sudah diketahui oleh Allah, itu yang akan terjadi. Jadi sesuatu kalau sudah diketahui oleh Allah ini terjadi, ya pasti terjadi. Tidak akan bisa digagalkan oleh apapun. Yang diketahui oleh Allah tidak akan terjadi, ya mau model kayak apapun tidak akan terjadi. Tidak akan bisa dirubah oleh apapun, oleh doa sekuat apapun, tidak bisa. Itu kalau sudah sejak dulu Allah mengetahui sesuatu ini tidak akan berubah. Tapi ada takdir itu yang sifatnya fleksibel, takdir yang dikaitkan dengan perkara lain. Misal, ada sebagian orang itu ditakdirkan oleh Allah umurnya 30, setelah 30 meninggal sudah. Cuma Allah tidak memastikan, fleksibel, kecuali kalau orang ini berbakti pada orang tuanya, kecuali kalau orang ini mau berdoa, kecuali kalau orang ini mau berbuat baik kepada tetangganya, kecuali kalau orang ini misalnya mau silaturahim dengan kerabat-kerabatnya, maka akan ditambah menjadi 70. Lah ada kok takdir Allah yang model seperti itu. Nah, saya ulang kesimpulannya secara singkat dari awal. Jadi takdir Allah kalau sudah di-share ke malaikat, diterima salinannya oleh malaikat, tidak bakalan bisa berubah. Selama belum di-share ke malaikat, belum salinannya diterima oleh malaikat, ada dua macam. Ada yang takdir pasti tidak akan berubah dengan cara apapun. Ada takdir yang mungkin berubah dengan amal-amal tertentu. Karena itu malam nisfu Sya'ban ini kan malam penyalinan takdir. Takdir disalin, difotokopi, diberikan pada malaikat. Lah sebelum itu terjadi, kita isi malam itu dengan memperbanyak ibadah, doa kepada Allah agar supaya salinan takdir kita yang diberikan oleh malaikat adalah takdir-takdir yang baik, umur panjang, sehat walafiat, banyak taatnya, rezekinya luas dan barokah dan seterusnya. Wa ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala lailatan nisf min Sya'ban ma'lumah. Wal hikmah fi an ja'ala an-nasakh lil ajal fiha ay annahu man bayamut fi tilka as-sanah yuktab ismuhu min Sya'ban. وفي شعبان الثاني يكتب للسنة التي بعدها وهكذا معنى نسخ الآجال. نعم. ما الحكمة لماذا جعلت إلا في نصف شهر؟ حتى يتهيأ العبد فيرجو رحمة الله ويخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى ويخاف ويرهب من الشر ويرغب في الخير وفعل الطاعة لله سبحانه وتعالى عسى أن يكتبه الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة من السعداء وينقله من الشقاء ويكتبه مع السعداء. فإنه العبد إذا علم بهذه الليلة ولم يبالي بها كأنه لا يبالي بمصيره في المستقبل. فالمرجو من الله سبحانه وتعالى أن العبد إذا تذلل لله وأطاع الله وهيأ نفسه قبل تلك الليلة لتلك الليلة فالمرجو من الله إن كان محسنا يزيد في إحسانه وإن كان مسيئا يتجاوز عن إساءته وإن كان شقيا يحوله من الشقاء إلى السعادة بفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى فيستعد للقاء المولى سبحانه وتعالى. وهذا هو شأن أهل الله من أهل البصائر وأهل التوفيق وأهل العرفان بالله سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malam nisfu Sya'ban malam penetapan takdir, malam penetapan ajal. Ditetapkan ajal orang yang akan mati antara Sya'ban ini sampai tahun depan
itu ditetapkan pada malam nisfu Sya'ban. Allah langsung menetapkan harinya sehingga kita semua tahu kapan malam itu. Hikmahnya sebagaimana tadi yang telah diterangkan, beliau menekankan lagi, hikmahnya adalah agar supaya kita betul-betul mempersiapkan diri. Besok malam jangan lupa, kita betul-betul dari sekarang mempersiapkan diri zahir batin untuk menyambut malam itu. Kita isi dengan berbagai macam ibadah, memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keseriusan dan ketulusan. Ini hikmahnya. Kenapa Allah menjelaskan langsung ditentukan harinya sehingga semua orang tahu. Orang yang memang peduli dengan masa depannya, maka dia akan berharap kepada Allah, berharap rahmat Allah. Dengan apa berharap rahmat Allah? Bukan hanya dengan angan-angan, dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah dengan cara apa? Bukan dengan bersembunyi menjauh dari Allah, justru mendekat dengan Allah, menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar supaya Allah merubah yang seharusnya salinan yang diterima oleh malaikat, di situ tertulis kita termasuk orang yang celaka, dirubah menjadi orang yang beruntung. Dicatat sebagai, akan dicatat sebagai orang mati, berubah dicatat orang yang masih hidup sampai tahun depan dan seterusnya. Ini. Adapun orang yang tahu bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu adalah malam penetapan takdir, salinan kepada malaikat. Kok dia tidak peduli, nggak ngurus, memangnya mau ngapain? Takdir ya takdir, mau apa? Kalau ada orang model seperti ini, berarti orang ini tidak peduli dengan masa depannya, tidak peduli masuk neraka atau masuk surga. Jadi orang celaka atau orang beruntung, ini namanya tidak peduli dengan masa depan sendiri. Gitu. Karena itu kita jangan sampai tergolong orang-orang yang model demikian. Fi lailatul nisfu min Sya'ban ta'ummul maghfirah war rahmah. فيغفر الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله يعم بالمغفرة جميع المسلمين، ويستثنى من المغفرة والرحمة المشرك بالله، ما له حظ لا في رحمة ولا في مغفرة والعياذ بالله، والساحر الذي يؤذي الناس بسحره والعياذ بالله، والكاهن الذي يتعامل مع النجوم ويعتقد أن لها نفع وضر من دون الله سبحانه وتعالى، والمشاحن في قلبه حقد، في قلبه حسد، هذا يقول المولى اتركوه ما دام عاد مشاحن، اتركوه ما له حظ في الرحمة والمغفرة. أو تخاصم بين اثنين، هذا اتبع الهوى وهذا اتبع الهوى، فيقول المولى لملائكة اتركوهما حتى يصطلحا، إذا بغته الرحمة بغته البركة بغته المغفرة في هذه الليلة فاصطلحوا قبل ليلة النصف من شعبان لتعمكم المغفرة والرحمة وتنزل عليكم البركة من الله سبحانه وتعالى. وعشار، العشار هذا لا يدرك نصيب من الرحمة ولا المغفرة، الذي يأخذ أموال الناس بالباطل، سواء سمنا بالضرائب أو الرسوم أو نحو ذلك. كل من أخذ أموال الناس بالباطل بالمكس من الجمارك أو غير ذلك هذا يقال له عشار، هذا مما يحرم المغفرة في ليلة النصف من شعبان. وقاتل النفس التي حرم الله، هذا لا ينال المغفرة ولا الرحمة ولا البركة في ليلة النصف من شعبان. وقاطع الرحم والعياذ بالله، الذي يقطع الرحم وهم الأقارب قاطعهم وابتعد عنهم وهجرهم، هذا ما يدرك المغفرة ولا الرحمة في ليلة. نعم هذا جاري، هذا قريبي، ما هجرته لهوى نفسي ولا لأمر دنيوي، لكن لأمر ديني، هذا مندوب لا يدخل تحت هذا. لماذا أنا ما أعزمه؟ هذا لأنه تارك صلاة. ليه أنا ما أعزمه؟ ليه أنا ما أزوره؟ لأنه شارب خمر، لأنه متلبس بمعصية، فهجري له لا لغرض نفسي ولا لهوى ولا لأمر دنيا، لأنه ما عزمنا أو لأنه ما قدرنا، لا، هذا هوى نفس، لا لأمر دينني، لأن غرت على شرع محمد. هذه الغيرة مطلوبة من كل مؤمن.
ففيها نصح لما تهجر العاصي يرتد عن العصيان، فهذا هجر محمود وليس هو من التخاصم المبغوض. نعم. فمن كان قاطعا للرحم لا يحسب، وقاطع الرحم لا تنزل عليه الرحمة، بل القوم الذي هو فيهم لا تنزل عليهم الرحمة، فكيف به نفسه؟ ومسبل الإيزار، أين المتكبر المغرور ما له نصيب من المغفرة والرحمة في ليلة نصف اليوم، مسبل إزاره خيلا كبرا يذا. مثال الإزار مثال، ومثله الذي يحمل الجوال كبر وغرور، يعني يظهر الناس، أو يركب سيارة كبرا وغرورا ليتباهى أمام الناس، أو يلبس عمامة أو جبة كبرا وغرورا ليتباهى أمام الناس، أو نحو ذلك من مظاهر الدنيا يتلبس بها مباهاة وغرورا للناس، ذاك يدخل في مسبل الإزار، لأن العلة هنا الخيلاء والكبر والغرور والعياذ بالله. والزاني الذي لم يتب والتي تؤجر نفسها للزنا والعياذ بالله لا يسألها رحمة ولا تشملها المغفرة من المولى سبحانه وتعالى. وشارب الخمر مدمن الخمر، ومن شرب وتاب تاب الله على من تاب، لكن مدمن الخمر هذا اللي محروم من التوبة. وقتات، من القتات؟ النمام والعياذ بالله، الذي يفتن بين المعهد هذا وبين المعهد هذا، وبين الشخص هذا وبين ينقل الكلام بقصد الافتتان والعياذ بالله. والمصور أي التصاوير التي هي التجسيمية، المجسم هذا للتماثيل، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لهم احيوا ما صنعتم وليسوا بفاعلين. وعاق لوالديه والعياذ بالله، العاق ليس له نصيب من المغفرة والرحمة في ليلة النصف من شعبان. نعم. وصاحب البدعة والعياذ بالله، الله يحفظنا من البدع، فإنها في آخر الزمان لا يعرف الإنسان الحق من الباطل، لكنه يكون حريص بأن لا يتعلم دينه إلا من استند علمه بالنبي محمد، أي عالم عن عالم إلى سيد العلماء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فينبغي للإنسان أن يتجنب جميع العصيان من هذه الأوصاف، وكل خصلة يبغضها الله ويبغضها حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم يتجنبها، فتأتي ليلة نصف من شعبان وقد سلم من جميع العصيان وتلبس بجميع الطاعات المرضية للرحمن ولحبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، فتشمل الخيرات والبركات والمغفرة من رب البريات سبحانه وتعالى. Malam nisfu Sya'ban sebagaimana tadi dikatakan adalah Lailatul Ghufran, malam pengampunan, dan juga Lailatul Rahmah, malam Allah mengobral rahmah besar-besaran. Jadi Allah nggambiorkan rahmah sebanyak-banyaknya di malam nisfu Sya'ban, Allah ngampuni dosa seluas-luasnya sebanyak-banyaknya di malam nisfu Sya'ban. Semua orang yang mukmin akan mendapatkan jatah dari rahmat itu dan pengampunan itu, kecuali ada beberapa orang yang tidak akan diampuni oleh Allah walaupun dia memperbanyak ibadah model kayak apapun di malam nisfu Sya'ban. Tadi beliau menyebutkan sekitar 15 orang atau 14 orang. 14 orang ini hati-hati. Kalau kita memiliki salah satu ini, segera bertobat. Kalau kita mau bertobat sebelum datang nisfu Sya'ban, masih ada kesempatan terbuka lebar. Jangan sampai masuk nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, 14 sifat ini salah satunya masih ada pada kita. Maka walaupun ibadah jungkir walik model kayak apa saja, tidak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ini bukan orang mukmin. Yang pertama adalah orang yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, orang musyrik, tidak akan diampuni oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tukang sihir, orang yang menggunakan ilmu sihir untuk mengganggu orang lain, gangguan dalam bentuk apapun. Itu tukang sihir, orang yang menggunakan ilmu sihir untuk mengganggu orang lain. Ibadah model kayak apa tidak bakal diampuni oleh Allah SWT.
di malam nisfu Sya'ban, apalagi di malam-malam yang lain. Di malam istimewa tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada orang yang punya sihir digunakan ganggu orang, bertobat segera sebelum datang nisfu Sya'ban besok. Yang ketiga adalah kahin. Orang tukang badek-badek, ramal, yaitu orang yang meyakini bahwa bintang tertentu, zodiak tertentu itu akan memberikan manfaat atau madorot tanpa izin dari Allah SWT. Jadi bintangnya bisa memberikan manfaat bukan dari Allah, atau mendatangkan madorot bukan dari Allah. Orang yang berkeyakinan seperti itu, mempercayai hal-hal semacam itu, mempercayai zodiak, mau keluar dilihat dulu, mau bekerja dilihat dulu zodiaknya gimana, ini bagus apa enggak. Orang kayak gitu nggak akan diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban, walaupun ibadahnya banyak. Yang keempat adalah orang yang memiliki permusuhan dengan saudara sesama muslim. Jadi memiliki sifat hasud, memiliki sifat dendam, memiliki sifat dengki kepada sesama muslim. Orang kayak gini, ibadah model kayak apa saja, Allah akan berfirman pada para malaikat, malaikatku hati-hati, jangan diampuni orang ini. Jangan dikasih rahmat orang kayak gini sampai mereka berdamai. Kalau mereka sudah berdamai, saling memanfaatkan, baru maafkan. Sebelum itu jangan pernah mengampuni dosanya dia. Yang kelima adalah orang yang mengambil harta orang lain tanpa hak. Baik ngambil pungli, pungutan liar, atau preman yang suka malah orang, atau tukang pajak. Ini pegawai pajak ini tidak masuk ampunan di malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang keenam, orang yang membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Ini yang keenam. Yang ketujuh adalah orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kerabatnya. Jadi tidak menjaga hubungan baik dengan kerabatnya, tidak nyapa kepada keluar kerabatnya, yang dekat maupun yang jauh, dengan sepupu, mindoan, ming telu, ming pat, tidak nyopo, bermusuhan, tidak menjaga tali silaturahim, ini terhalang dari ampunan di malam nisfu Sya'ban. Itu. Kecuali kalau nggak nyapanya karena alasan yang dibenarkan oleh agama. Misal dia tidak nyapa dengan salah satu kerabatnya, dengan salah satu tetangganya. Kenapa? Karena tidak sholat, atau karena dia pemabuk, disuruh berhenti tidak mau. Nah, kalau kita tidak nyapa seseorang, kita bikin acara tidak ngundang, itu, atau kita diundang nggak datang. Alasannya kenapa? Alasan agama, karena dia tidak sholat, karena dia ahli maksiat, diingatkan tetap aja. Kalau kayak gitu tidak masalah, boleh, bahkan baik. Kenapa? Orang maksiat itu kalau kita jauhi, kita menunjukkan bahwa kita tidak suka kepada dia karena dia melakukan maksiatnya, dia insya Allah akan diberi pertolongan oleh Allah untuk bertobat. Itulah dibarengi terus, ya tetap dia merasa tidak ada apa-apa, merasa dia bukan orang yang melakukan maksiat. Yang tidak dibenarkan itu adalah bermusuhan, tidak nyapa kepada kerabat atau sesama muslim karena urusan duniawi. Kenapa kok bikin acara tidak ngundang keluarga yang itu misalnya? Iya, dia bikin acara saya gak diundang, ngapain saya ngundang? Ini namanya nuruti hawa nafsu. Kenapa? Kenapa kok tidak ngundang itu? Ya, dia kurang menghormati saya. Ini namanya bermusuhan karena kepentingan nafsu. Ini yang orang-orang model kayak gini yang akan terhalang dari ampunan di malam nisfu Sya'ban. Kemudian orang yang memutuskan tali silaturahim, jangankan dia, orang sekitarnya akan terhalang dari rahmat. Jadi kalau ada di satu rumah, ada salah satu orang yang memutuskan tali silaturahim, rumah terhalang dari rahmatnya Allah. Ini rumah yang ada di sekitarnya, ada ikut-ikutan, tapi tinggal satu rumah dari situ, semua akan terhalang dari rahmat Allah di malam nisfu Sya'ban. Apalagi yang memutuskan pelakunya. Kemudian yang kedelapan, yang terhalang dari ampunan Allah dan rahmat Allah di malam nisfu Sya'ban yang istimewa, yaitu orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Kata beliau, sebagai hadis ini yang melarang seseorang untuk memanjangkan pakaian
sampai nyaponi latar. Ini ilat atau sebab diharamkannya adalah ketika ada tujuan sombong, pamer-pamer. Zaman sekarang jarang. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini tidak khusus memanjangkan pakaian. Apapun, kita melakukan tindakan apapun yang tujuannya sombong dan pamer-pamer itu haram. Dan ini termasuk yang akan terhalang dari ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Misal, punya HP baru, pamer-pamer, tidak ada yang nelpon, pura-pura seolah-olah dia nelpon, diginikan, halo, biar semua orang bisa melihat bahwa HP-nya baru. Golongan ini tidak akan diampuni di bulan Sya'ban, malam Sya'ban. Atau punya mobil baru megaya di depan tetangganya, di depan teman-temannya, keluarganya, pamer-pamer, terhalang dari malam ampunan Allah di malam Sya'ban. Atau pamer dengan pakaiannya, jubahnya, surbannya, imamahnya. Ya, sekedar contoh, memanjangkan pakaian, pakai pakaian cingkrang, pamer-pamer juga sama, akan dibenci oleh Allah, akan terhalang dari ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Pakai pakaian cingkrang merasa paling nyunnah, lah itu juga sama golongan nih. Itu. Kemudian yang ke-9 adalah orang yang berzina dan tidak bertobat, itu akan terhalang dari ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Disebut dengan WTS, wanita tunasusila. Itu salah satu yang terhalang dari ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban selama tidak bertobat. Kalau bertobat, siapa saja berhak mendapatkan ampunan dari Allah. Yang ke-10 adalah orang yang pecandu minuman keras. Pecandu minuman keras ini juga akan terhalang. Adapun dulu pernah mengkonsumsi minuman keras, sekarang bertobat, kesempatan terbuka lebar. Ini yang masih tetap tidak bertobat, pecandu minuman keras. Yang ke-11, tukang adu domba. Suka ngadu domba antara satu pondok dengan pondok lainnya, antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi merusak hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah ini juga sama, tidak akan diampuni oleh Allah. Yang ke-12 adalah pembuat patung atau boneka. Ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Patung atau boneka yang dimaksudkan nanti untuk dimuliakan, diagungkan. Nah, ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13 adalah orang yang durhaka pada kedua orang tuanya, kepada ayahnya atau ibunya. Karena itu siapapun yang merasa pernah menyakiti hati orang tua, segera minta maaf kepada orang tua sebelum datang malam nisfu Sya'ban, sehingga kita tidak terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14 yang tadi disebutkan oleh beliau adalah orang yang memiliki pemahaman yang bid'ah di dalam agama, penebar bid'ah, hal-hal baru yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga akan terhalang dari ampunan Allah. Di zaman akhir ini kita perlu hati-hati, jangan pokok sering muncul wajah ada di medsos, kita kemudian mendengarkan ceramahnya, belajar ilmu darinya, perlu hati-hati. Tidak semua yang viral di medsos itu benar. Kalau mau belajar ilmu agama, pastikan dulu bahwa orang yang Anda dengarkan ceramahnya, pengajiannya, itu orang yang memang betul-betul punya sanad keilmuan dari seorang guru, dari guru yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ingin aman, jangan pokok sering ketok rai ini ada di medsos, kemudian belajar kepada dia. Nggak, hati-hati. Karena itu di malam nisfu Sya'ban hendaknya kita menjauhi 14 model maksiat ini dan juga maksiat-maksiat lainnya. Kembali بعد المغرب ولا بعد العشاء نكمل؟ بعد المغرب الفجر في واحد يسوي خل الوالد. لا نكمل غدا العصر. نعمل القراءة العشاء المغرب. كيف؟ نقرأ المغرب القراءة العصر بكرة العصر. كيف؟ ماشي وقت زين. نعم. أو بالليل مع زاهد. بعد العشاء. نعم بعد العشاء. هذا العادة فقهية من ما ينبغي ويطلب في ليلة النصف من شعبان وفي يوم
النصف من شعبان، لأن ليوم النصف من شعبان فضيلة كفضيلة ليلة النصف من شعبان. إن شاء الله نكمل ذلك في وقت لاحق إن شاء الله، إما بعد المغرب أو بعد العشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه ويجنبنا كل ما فيه سخطه، ويشملنا وإياكم في هذه الليلة المباركة ليلة الغفران، ويوفقنا لقيام وإحياء ليلة النصف من شعبان وشهود ليلة القدر ليلة الغفران يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأنام وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وتب علينا واغفر لنا بالعطاء لا تبقي ولا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.